Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tematik kembali ya, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Dimohon disimak ya teman-teman. Pembelajaran 1 yaitu perkembangbiakan pada makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya teman-teman, apa itu perkembangbiakan. Nah, jadi ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan pada makhluk hidup itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua itu perkembangbiakan secara vegetatif. Tapi pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan secara generatif pada hewan? Nah, jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada hewan dilakukan dengan cara perkawinan. Proses ini terjadi saat sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Kemudian keduanya melebur dan menyatu, akhirnya menghasilkan keturunan. Nah, jadi sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 3 cara hewan berkembang biak. Nah, di antaranya yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan secara ovivar bertelur. Nah, yang kedua itu adalah perkembangbiakan secara vivivar. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara ovovivivar bertelur dan melahirkan. Nah, dari ketiga ini, apa teman-teman sudah tahu apa bedanya perkembangbiakan dengan cara ovivar, vivivar, dan ovovivivar? Nah, kalau belum, yuk kita cari tahu penjelasannya dari ketiga perkembangbiakan secara ovivar, vivivar, dan ovovivivar beserta ciri dan contohnya. Nah, yang pertama yaitu bisa kita lihat cara perkembangbiakan hewan secara ovivar. Nah, apa itu perkembangbiakan secara ovivar? Ovivar atau bertelur adalah berkembang biak atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan dengan menghasilkan telur atau bertelur. Dan kemudian telur tersebut dierami sampai menetas di luar badan induknya, dan kemudian menghasilkan anak atau individu baru yang sejenis. Nah, adapun ciri-cirinya bisa kita lihat ya teman-teman. Ciri-ciri hewan ovivar, dia mengerami telurnya. Nah, ciri yang kedua itu tidak memiliki daun telinga. Ciri yang ketiga tidak memiliki kelenjar susu, dan ciri yang keempat tidak menyusui anaknya. Nah, di sini ibu sudah sediakan gambar. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ada katak, terus lalu ada ayam, kemudian ada belalang. Nah, dan terakhir itu ada kupu-kupu. Dari keempat gambar tersebut itu merupakan hewan yang berkembang biak secara ovivar. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vivivar. Nah, apa itu perkembangbiakan secara vivivar? Nah, berikut ini perkembangbiakan secara vivivar adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya, kemudian mengalami pertumbuhan sehingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Nah, proses ini biasanya disebut dengan melahirkan atau beranak. Adapun ciri-ciri dari perkembangbiakan secara vivivar adalah yang pertama memiliki kelenjar susu, terus
Yang kedua, memiliki daun telinga. Ciri yang ketiga, tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut. Nah, ciri yang keempat itu pada umumnya menyusui. Ciri yang kelima, keturunannya berkembang biak di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Nah, di sini ibu sediakan juga nih gambar dari hewan yang berkembang biak secara vivipar. Di antaranya itu ada sapi, kemudian ada kucing, lalu ada kuda, dan kemudian itu ada monyet. Nah, dari keempat gambar tersebut itu merupakan hewan yang berkembang biak secara vivipar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara ovovivipar. Apa itu perkembangbiakan ovovivipar? Nah, ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar. Nah, embrionya berkembang dalam telur, tapi telur tersebut berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induknya melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Adapun ciri-ciri dari perkembangbiakan secara ovivipar, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok ya teman-teman. Yang membedakannya hanyalah dimulai dari proses pembuahan menjadi telur, sehingga menetas terjadi dalam perut induknya, lalu kemudian dikeluarkan atau dilahirkan. Nah, di sini juga sudah ibu sediakan ya teman-teman gambar hewannya yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Salah satunya ada bunglon, kemudian ada ikan pari, lalu ada ikan hiu, kemudian ada hewan yang bernama kuda laut. Nah, dari keempat gambar tersebut ini adalah merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Lalu berikutnya masih di pembahasan yang sama ya teman-teman, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Di sini contoh-contoh hewannya yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, di antaranya ada ayam, burung, angsa, bebek, kupu-kupu, belalang, ular, dan lebah. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, yaitu contohnya manusia, kerbau, kucing, kambing, harimau, kera, kuda, dan sapi. Lalu dan yang ketiga itu contoh dari perkembangbiakan secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contohnya ada kadal, ikan hiu, ikan pari, bunglon, dan platypus. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Nah, pada slide berikutnya ibu akan tampilkan sebuah gambar. Nah, oh iya teman-teman, sebelumnya Indonesia itu adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bahasa maupun agama. Terlihat pada gambar tersebut ya teman-teman, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, walaupun berbeda-beda baik dari budaya, bahasa, dan agama, Indonesia tetap satu. Oleh karena itu perlunya kita saling menghormati antar umat beragama supaya menjadi negara yang aman dan damai. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, apa itu agama? Nah, di sini ibu akan jelaskan agama adalah sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan pribadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata cara kaidah yang berhubungan dengan interaksi antar manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan macam-macam agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada agama Islam. Nah, agama Islam sendiri mempunyai hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, umat Islam itu sendiri berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Lalu mereka akan pergi beribadah ke masjid. Nah, setelah itu kita akan ke slide berikutnya, yaitu membahas tentang
agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Nah, kedua agama ini memiliki hari raya Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan Paskah. Nah, umat Kristen, Protestan, ataupun Katolik, dia memiliki kitab sebagai pedomannya, yaitu Alkitab atau Injil. Nah, mereka akan pergi beribadah setiap hari Minggu, yaitu ke gereja. Bisa dilihat ya teman-teman dari cara mereka beribadah dan tempat mereka beribadah. Nah, selanjutnya yaitu agama Hindu. Nah, agama Hindu itu sendiri memiliki kitab suci yaitu bernama Weda. Lalu untuk hari rayanya mereka ada Nyepi, Kuningan, Galungan, dan hari raya Saraswati. Selanjutnya mereka juga akan pergi beribadah. Nah, tempat ibadah mereka itu namanya pura. Bisa dilihat ya teman-teman, mereka yang sedang melaksanakan ibadah. Selanjutnya yaitu tentang agama Buddha. Nah, agama Buddha itu sendiri memiliki kitab yang bernama Tripitaka. Lalu hari raya yang mereka rayakan yaitu hari raya Katina, Waisak, dan Asada. Kemudian mereka akan pergi beribadah ke vihara. Jadi tempat ibadah mereka itu namanya vihara, seperti gambar yang terlihat di slide ini ya teman-teman. Berikutnya kita akan membahas tentang agama Konghucu. Nah, mayoritas agama Konghucu ini dianut oleh orang-orang Cina. Nah, agama Konghucu ini juga memiliki kitab yaitu Sisu Wujing. Nah, di antara hari raya yang mereka selalu rayakan yaitu diantaranya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya. Nah, itu terlihat pada gambar berikutnya. Ada mereka sedang beribadah. Nah, mereka beribadah itu tempatnya di kelenteng. Jadi dilihat ya teman-teman, tempat ibadah agama Konghucu. Nah, selanjutnya, indah bukan teman-teman negara kita? Maka keindahan yang ada di negara kita selalu kita jaga ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu setiap hari setiap hewan akan mengalami pertumbuhan. Nah, salah satunya teman bisa lihat pada contoh pertumbuhan pada ayam. Proses pertumbuhan pada ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu di dalamnya terdapat embrio. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya. Proses pada ayam ada telur, lalu setelah bertelur dia kemudian, nah di dalam telur itu ada embrio telurnya. Kemudian embrio telur itu menetas menjadi anak ayam. Lalu telur itu dierami selama 21 hari hingga dia menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayamnya kita perlihatkan ya teman-teman ya, tuh. Anak ayam tersebut makan dan minum setiap harinya sehingga anak ayam tersebut akan semakin bertambah besar sampai menjadi induk ayam. Nah, kemudian induk ayam itu menjadi ayam dewasa, lalu dia akan kembali bertelur lagi. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pengoperasian pengurangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang penjumlahan ya teman-teman, baik dengan cara bersusun panjang maupun dengan cara bersusun pendek. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengoperasikan tentang pengurangan, baik dengan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek. Nah, terlebih dahulu kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun panjang. Sudah terlihat pada slide ini ya teman-teman, 5.874 sama dengan 5.000 ditambah 800 ditambah 70 ditambah 4. Nah, dikurang 651. 600 ditambah 50 ditambah 1. Setelah kita melakukan pengurangan 4, yaitu satuan dikurang satuan. 4 dikurang 1 menjadi 3.
Nah, puluhan 70 dikurang 50 menjadi 20. Nah, pada bagian ratusan kita kurangkan 800 dikurang 600 itu menjadi 200. Nah, 5.000 itu cukup kita turunkan. Hasilnya menjadi 5.223. Nah, dengan cara bersusun pendek, bagaimana caranya? Sama teman-teman. Nah, kita untuk angka pertama, kita satuan dikurang satuan, lalu puluhan dikurang puluhan, selanjutnya ratusan dikurang ratusan, kemudian ribuan dikurang ribuan, dan hasilnya akan menjadi 5.223. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan maupun di rumah maupun di luar rumah ya. Terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.